Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama tentang korelasi tata jenjang atau row Spearman. Tapi kita tidak menghitung manual, tapi menggunakan SPSS di sini. Nah, oke, sebelum lanjut kita bahas sedikit tentang tata jenjang atau row Spearman. Itu dikenal sebagai korelasi yang paling sederhana di sini. Dia menggunakan data ordinal atau data yang berjenjang sesuai dengan namanya, atau data yang urut. Nah, ini efektif jika n-nya berjumlah dari 10 sampai 29. Apabila n-nya lebih dari 30, lebih baik menggunakan analisis atau analisa korelasi yang lainnya. Oke, lanjut ya. Ini ada soalnya. Ini akan meneliti apakah hubungan stres dengan hasil belajar yang dialami seorang siswa bermasalah dan tidak bermasalah di sekolah X, itu ya. Jadi hubungan antara stres dan hasil belajar. Nah, ini datanya. Ada 10 siswa. Ini rankingnya yang diurutkan dari yang terkecil 35, ini yang X ya, dan terbesar 44, dan ini Y-nya kecil 45 dan terbesar adalah 65. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Itu ya untuk yang tata jenjang. Oke, kita lanjut ke SPSS-nya ya. Sebelum itu, ini datanya sudah saya copy di Excel untuk mempermudah mengopinya. Nah, ini datanya. Urutannya tidak diambil, cukup diambil datanya saja. Ini dari sini datanya di copy bagian yang ini, skornya X dan Y-nya. Jadi untuk mengingatkan lagi, X itu tadi hasil stres dan Y adalah hasil belajar yang kita hitung ya. Di copy, lalu dibuka SPSS-nya, dipilih seperti biasa di data view, dipaste di sini. Udah, ini nilainya. Di variable view kita beri keterangan. Namanya yang pertama adalah X dan yang kedua adalah Y. Dengan labelnya yang pertama adalah stres, tingkat stresnya. Yang kedua adalah hasil belajar. Nah, oke, sudah diisi semua ini yang kita perlukan. Lanjut kita klik analyze, korelasi, bivariat. Semua data ini dipindah di panah ini ya, agar di sini agar bisa diolah. Lalu karena ini row Spearman atau tata jenjang, maka yang kita pastikan diklik adalah Spearman ini. Personnya tidak kita pakai. Udah, lalu oke. Nah, ini dapatkan data ini, saya copy pindah ke Word ya. Nah, ini datanya. Untuk hipotesisnya sama seperti korelasi produk momen. Coba kita ulang ya. Ini hipotesisnya, nolnya tidak ada korelasi positif atau negatif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. H atau H1 itu ada korelasi. Itu. Yang berikutnya, jika setelnya kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Jika lebih dari 5% atau 1%, maka H0 diterima. Sampai sini paham ya untuk hipotesis dan kriteria pengujiannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita fokuskan yang pertama di korelasinya. Di sini nilai korelasinya minus 0,891. Ini ya. Artinya tingkat korelasinya tinggi. Nah, tahu dari mana? Dari kriteria. Ini saya buka ya. Ini kriteria nilai koefisien korelasi. Tadi berapa tadi? 0,891. Minus ya, minus 0,891.
Berarti ini korelasinya tinggi antara 0,7 sampai 0,9 dan 0,7 sampai 0,9 ya. Nah, karena tinggi, yang berikutnya kita lihat arah atau jenis hubungannya. Karena nilainya negatif di sini, maka hubungannya berbalik arah. Nah, jika tingkat stresnya meningkat, maka hasil belajar akan menurun. Berarti jika hasil belajarnya meningkat, stresnya apa? Turun, dan sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan alfanya 0,05. Ini alfanya ya. Ini alfanya 5%. Boleh nggak menggunakan alfa yang 1%? Boleh. Jadi terserah penguji ya. Di sini kita menggunakan 5%, ambil contohnya. Lalu siksalnya 0,01. Nah, ternyata lebih besar 0,05 ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung kenapa kok lebih besar, ini kan putus lagi, sini 0,001, sini 0,05. Ini ada 3 angka belakang koma, sini 2 angka belakang koma. Biar tidak bingung, bisa ditambah 0 di sini agar sama 3 angka belakang koma. Ini 1, bentuk mudahnya bacanya ya. Ini 1, ini 50, kan pasti lebih besar 50 ya, yang ini. Nah, artinya H0 ditolak, maka ada korelasinya. Korelasinya apa? Korelasi berbalik arah. Tuh, tadi tingkat korelasinya apa? Tinggi. Nah, oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.